Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kemuhammadiyahan. Untuk pembelajaran hari ini, kita sudah memasuki bab 2. Materinya yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki tentang kepribadian Muhammadiyah, kita akan membahas terlebih dahulu indikator pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Untuk indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kepribadian Muhammadiyah. Indikator yang kedua, menguraikan latar belakang kepribadian Muhammadiyah dirumuskan. Yang ketiga, menguraikan kronologi kepribadian Muhammadiyah dirumuskan. Dan untuk indikator yang keempat adalah menjelaskan matan kepribadian Muhammadiyah. Memasuki indikator yang pertama yaitu tentang definisi kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Definisinya ada dua, yaitu yang pertama adalah dari segi bahasa, bahwa kepribadian atau performance adalah kesan-kesan yang terpancar atau menggambarkan sifat atau sikap seseorang. Itu adalah definisi secara bahasa. Definisi yang kedua secara istilah, bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimiliki sebagai pribadi karakter setiap warga Muhammadiyah. Jadi, definisi kepribadian Muhammadiyah itu adalah sebuah jati diri yang terpancar dari organisasi Muhammadiyah itu seperti apa. Itu adalah definisi kepribadian Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, latar belakang kepribadian Muhammadiyah dirumuskan. Itu ada dua, anak-anakku. Yang pertama, dilatar belakangi oleh situasi politik tanah air yang tidak menentu pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1962. Untuk latar belakang yang kedua, perlu pegangan yang jelas bagi pemimpin dan anggota Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah itu mau dibawa kemana? Selanjutnya tentang sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah, bahwa konsep kepribadian Muhammadiyah itu timbul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Muhammad Yunus Anis sekitar periode tahun 1959 sampai 1962. Tepatnya dirumuskan setelah adanya pidato dari Kiai Haji Fakih Usman di depan peserta kursus pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia pada tahun 1961. Dan pidato itu diberi judul dengan Apakah Muhammadiyah Itu? Pidato tersebut kemudian menggugah para tokoh Muhammadiyah dan mendapat tanggapan yang positif pada waktu itu. Kemudian dibentuklah tim perumus kepribadian Muhammadiyah. Hasil dari rumusan tersebut lalu disahkan pada sidang tanwir pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 1962. Yang mana pada akhirnya hasil sidang tanwir ini kemudian dibawa pada sidang yang lebih besar, yaitu sidang Muktamar Muhammadiyah yang ke-35 yang tepatnya di Jakarta. Dan saat itulah kepribadian Muhammadiyah disahkan dan disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Siapakah tim perumus dari kepribadian Muhammadiyah? Berikut adalah tokoh-tokoh yang merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama adalah Kiai Haji Fakih Usman. Secara otomatis beliau adalah sebagai pencetus pertama awal kepribadian Muhammadiyah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf. Yang ketiga Haji Jarnawi Hadi Kusumo. Yang keempat Dr. Kiai Haji Hamka. Yang kelima Kiai Haji Wardan Diponingrat. Yang keenam Kiai Haji Muhammad Soleh Ibrahim. Dan yang ketujuh adalah Muhammad Zindar Tamimi. Berikut adalah ketujuh tokoh Muhammadiyah yang merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Selanjutnya mengenai fungsi kepribadian Muhammadiyah. Fungsi di sini adalah apa yang menjadi landasan
pedoman dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kegunaan dari kepribadian Muhammadiyah ini adalah sebagai landasannya Muhammadiyah dan sebagai pedoman untuk menggapai cita-cita Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dunia dan akhirat. Selanjutnya tentang hakikat kepribadian Muhammadiyah. Hakikat di sini adalah suatu predikat yang melekat kuat sebagai asasiyah atau jati diri secara utuh atau orisinil. Jadi yang namanya hakikat itu adalah jati dirinya Muhammadiyah itu sebenarnya seperti apa. Adapun hakikat kepribadian Muhammadiyah ada 3 anak-anakku. Untuk yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dan hakikat yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Seperti yang sudah kita pelajari, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di sini adalah sebagai organisasi Islam yang mana gerak dan langkahnya Muhammadiyah itu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ya, seperti langkah awal Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah sebagai dakwah ya, sebagai ajakan untuk Muhammadiyah ini agar bergerak selalu di masyarakat itu mengajak pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian untuk yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid di sini ada 2 pengertian ya anak-anak. Yang pertama dalam hal pembaharuan atau yang lebih dikenal sebagai modernisasi, dan yang kedua adalah tajdid dalam hal purifikasi atau pemurnian agama. Nah, dan perlu kita ingat bahwa hakikat atau jati diri Muhammadiyah itu ada 3, sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah, dan sebagai gerakan tajdid. Oke anak-anakku, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, pertemuan pertama di bab 2, yang pertama tadi kita sudah membahas tentang kepribadian Muhammadiyah, yaitu suatu rumusan yang menggambarkan hakikat atau jati diri dari Muhammadiyah ya. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu apa yang terlihat dari diri Muhammadiyah sebagai organisasi. Yang kedua, latar belakang kepribadian Muhammadiyah. Dirumuskannya di sini latar belakangnya ada 2. Yang pertama, situasi politik Indonesia yang tidak menentu pada saat itu, dan bahwa pimpinan dan anggota Muhammadiyah itu perlu adanya pegangan yang akan dijadikan sebagai pedoman atau langkah menuju cita-citanya Muhammadiyah. Yang ketiga adalah sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini dirumuskan awal oleh Kiai Haji Yunus Anis ya pada masa itu. Kemudian perumus pertamanya adalah Kiai Haji Fakih Usman yang kemudian disahkan ketika Muktamar ke-35 di Jakarta pada tahun 1962. Kemudian fungsi dari kepribadian Muhammadiyah, fungsi atau manfaat, yaitu sebagai landasan dan pedoman Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah ya, sebagai jalur, istilahnya sebagai jalurnya Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir adalah hakikat dari Muhammadiyah sendiri, hakikat atau jati diri ya. Jadi tidak usah bingung, hakikat di sini sama seperti jati diri. Nah, jati dirinya Muhammadiyah itu tergambarkan menjadi 3. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Oke anak-anakku, ini adalah 5 kesimpulan dari pembelajaran kemuhammadiyahan pada bab 2 di bagian pertama.
Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang matan atau isi dari kepribadian Muhammadiyah itu seperti apa. Baiklah, sekian dari Ustadzah. Jika ada pertanyaan nanti bisa dihubungi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.